Kata Ustadz Elfandi, kalau kita memiliki mimpi yang besar, usaha kita jangan standar. Kan malam udah tidur, sekarang bangun ya. Tidur untuk bermimpi, bangun untuk mengejar mimpi. Pada kali ini saya akan menyampaikan tentang sedekah. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 271 yang artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikannya itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus dari sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sedekah itu boleh dilakukan secara terang-terangan, boleh dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Secara terang-terangan baik dilakukan kalau niatnya untuk menjadi contoh bagi orang lain, agar orang lain meniru apa yang kita lakukan. Sebagai syiar boleh. Dan sedekah secara sembunyi-sembunyi itu juga baik, karena ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah. Salah satunya adalah orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Sedekah itu tidak hanya dengan harta, tapi bisa juga dengan senyuman. Tabasumuka fi wajhi akhika sodakoh. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadis riwayat Muslim bahwa setiap tasbih adalah sedekah, tahmid adalah sedekah, takbir adalah sedekah, dan tahlil adalah sedekah. Sedekah itu harus dibiasakan, maka akan mudah dilakukan. Untuk laki-laki bisa dibiasakan setiap Jumat misalnya. Kalau sudah terbiasa, maka akan mudah untuk dilakukan. Sedekah itu hukumnya sunnah, tapi bisa menjadi wajib apabila sudah bernazar. Dan kemudian sedekah juga bisa menghapus dosa sebagaimana air yang memadamkan api. Kita semua paham bahwa ada seorang pezina yang memberi minum seekor anjing, yang menjadikan pezina itu masuk surga. Kita paham bahwa zina itu adalah dosa yang besar, tapi ampunan Allah, rahmat Allah itu lebih besar. Zina itu dosa yang besar, maka hukuman di dalam Islam di dunia itu juga berat. Ketika seorang sudah menikah kemudian berzina, maka hukumannya adalah rajam. Rajam itu dikubur dari leher sampai kaki, kemudian yang nampak di atas tanah itu hanya kepala. Kemudian kepalanya itu dilempar oleh batu sampai mati. Dan batunya juga nggak boleh batu yang kecil, seminggu nggak mati-mati misalnya. Kemudian nggak boleh batu yang besar yang sekali dilempar langsung mati, tapi harus batu yang sedang. Kenapa? Sebagian ulama mengatakan agar terasa rasa sakitnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah berfirman dalam Quran surat Saba ayat 39 yang artinya, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki sebaik-baiknya. Kemudian sedekah itu melipat gandakan pahala. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 18 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Tetaplah berbuat baik, karena di dunia ini orang yang paling baik ada yang mencela, dan orang yang paling jahat ada yang membela.